Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tawaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Hazanah Timur Tengah kali ini kita akan membahas tentang Timur Tengah dan ekonomi syariah di Indonesia. Saat ini telah hadir seorang narasumber, Bapak Profesor Dr. Nurul Huda, SEMM MSI. Beliau adalah Ketua Program Magister Manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yarsi. Assalamualaikum Prof. Nurul Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya di Sama-sama. sini Pak. Baik pemirsa, tercatat dalam sejarah bahwa pada tahun 1963 berdiri sebuah bank Midgamer, sebuah bank tanpa bunga di Mesir. Bank ini didirikan oleh Abdul Hamid An-Nagar, namun akibat gejolak politik bank ini tutup pada tahun 1967. Hadirnya Bank Midgamer ini menginspirasi Konferensi Ekonomi Negara Islam pada Desember 1973. Akhirnya menghasilkan Islamic Development Bank pada Oktober 1975. Kemudian perbankan syariah pun bermunculan di kawasan Timur Tengah, mulai dari Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan pada 1977, Dubai Islamic Bank di Uni Emirat Arab, Bahrain Islamic Bank pada tahun 1975, Kuwait Finance House pada 1977 dan 1979. Kemudian Iran mengkonversi seluruh perbankan konvensional menjadi perbankan syariah pada tahun 1979. Nah, ini menurut Bapak bagaimana melihat fenomena perkembangan munculnya perbankan syariah di kawasan Timur Tengah ini Pak, dan apa saja sih bedanya dengan perbankan konvensional Pak? Ya, makasih Mas. Jadi fenomena itu terjadi bisa kita katakan karena ada ketidakpuasan dengan sistem yang sudah ada. Kenapa tidak puas? Karena dianggap ada sesuatu yang katakanlah menimbulkan dampak negatif dari sistem yang ada itu. Sehingga hal itu mendorong untuk menciptakan sebuah sistem yang baru. Sehingga maka muncullah ide untuk mengeluarkan yang namanya perbankan syariah. Tentu hal ini tidak mudah ya, karena sistem syariah akan sangat berbeda dengan sistem yang ada di konvensional pada saat itu. Sehingga dengan adanya sistem yang baru ini maka mengakibatkan dimulai ditata bagaimana model yang pas untuk setiap daerah ataupun bahkan setiap negara akan mempunyai format yang berbeda. Tadi disampaikan bahwasanya mulai di Mesir, ya, karena dianggap sistem bank konvensional yang ada itu menimbulkan dampak negatif. Kemudian muncul sistem bank syariah yang orang lebih mengenal mungkin dengan bahasa sederhana bank dengan sistem bagi hasil. Di mana dengan sistem bank ini tidak akan ada sebutlah eksploitasi antara pihak lender maupun borrowers, orang yang meminjam ataupun orang yang memberikan pinjaman. Yang ini sangat dirasakan pada sistem konvensional itu. Yang kedua tentu dalam sistem perbankan yang sifatnya adalah Islam, dia didasari oleh adanya pengawasan oleh suatu lembaga yang kita sebut dengan, kalau Indonesia menyebutnya dengan Dewan Pengawas Syariah. Lembaga inilah yang kemudian akan memberikan pendapat atau pandangan terkait dengan produk-produk yang akan dikeluarkan nantinya oleh perbankan syariah. Ini juga tidak dimiliki di dalam perbankan konvensional. Berarti keberadaan Dewan Pengawas Syariah inilah yang akan menjaga nilai-nilai syar'i bisa diimplementasikan di dalam bermuamalah. Ingat dalam konsep muamalah kita mengenal ada sebuah kaidah yang pada hakikatnya menyatakan al-aslu fil muamalati al-ibahah. Jadi pada dasarnya muamalah itu adalah boleh. Illa dalilu, kecuali nanti ada dalil antahrimiha yang mengharamkannya. Maka ketika ada hal-hal yang mengharamkan, maka tugas Dewan Pengawas Syariah tadilah yang akan mengingatkan kepada operasional perbankan bahwasanya hal ini tidak sesuai dengan prinsip Islam. Pada satu sisi, pada sisi yang lain, masyarakat memang menginginkan sebuah sistem yang menurut hemat masyarakat akan lebih memberikan sebuah nuansa yang berbeda. Jadi tidak dalam kapasitas hubungan antara si peminjam dengan si pemberi pinjam. Tapi kedua belah pihak harus merasakan ini adalah sebuah kemitraan. Berarti kalau ada sebuah kemitraan, maka akan ada sebuah kesetaraan antara pihak peminjam dengan pihak pemberi pinjaman. Tentu hal ini berbeda yang ada di perbankan konvensional. Karena di perbankan konvensional yang ada adalah
Yang memberi pinjaman merasa lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan yang mendapatkan pinjaman. Ini tidak berlaku pada sistem perbankan syariah. Yang kedua. Yang ketiga, dari sisi siapanya? Kita bisa lihat dari sisi prem pemerintahnya. Ya, dari sisi prem pemerintahnya, maka pemerintah juga melihat keinginan itu harus segera untuk direspon. Maka pemerintah sebagai pembuat kebijakan berusaha untuk masuk dalam sesi ini. Sehingga apa? Pemerintah memberikan appreciate atas keinginan masyarakat tersebut. Apa tugas pemerintah? Pemerintah tentu menyiapkan apa yang disebut dengan regulasi. Pemerintah menyiapkan yang terkait dengan masalah peraturan. Nah, peraturan inilah yang kemudian harus mengakomodasi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian apa pula yang diinginkan oleh sektor industri perbankan itu sendiri. Nah, sehingga ada 3 pilar yang bisa mengembangkan perbankan syariah pada beberapa negara. Yang pertama adalah pilar masyarakatnya sendiri. Yang kedua adalah pilar industrinya. Dan yang ketiga adalah pilar negaranya. Ketika ketiga pilar itu bersinergi, maka akan muncul perbankan syariah yang notabene-nya merupakan sebagai lembaga, muncul sebagai akibat kecewanya terhadap sistem perbankan konvensional yang ada. Itu domain yang mungkin bisa kita kategorikan yang utama. Kenapa muncul gerakan-gerakan perbankan syariah di beberapa negara yang disebutkan tadi. Itu intinya, Mas. Pemirsa, tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Bapak Nurul Huda tentang ada 3 pilar penting dalam lahirnya perbankan syariah, yaitu dari pihak masyarakat, negara, dan dari pemerintah, seperti itu. Baik, penjelasan yang sangat menarik dari Bapak Nurul Huda. Kita masih akan melanjutkan dialog dalam program ini. Pemirsa, tetaplah di Tawaf TV.